Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, dalam kapasitas saya sebagai Ketua One Team Push GMF KPPI, saya harus menyebut beliau ayah kita bersama, yaitu Panglima Kodam 5 Brawijaya, Bapak Mayor Jenderal TNI Nur Cahyanto MSc, beserta seluruh jajaran pejabat di lingkungan TNI yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Ada Waaster Kasat Bapak Brigadir Jenderal TNI Junaidi, ada juga Kastro Armada 2 mewakili Pangko Armada 2, yaitu Bapak Laksamana TNI Rahmat Jayadi. Hadir juga Wadan Rindam 5 Kolonel Infanteri Andi Kusworo, kemudian Kepala Hubungan Kodam 5 Brawijaya Kolonel Muhammad Anum Kartika, Danrem dan Dandim, serta yang juga kita hormati Kapolda Jawa Timur beserta seluruh jajaran yang mewakilinya. Yang saya cintai dan banggakan, ini juga jangan sampai lupa ini, Ketua Umum Pengurus Pusat GMF KPPI Bung Dwirianta Surbakti beserta seluruh Waketum. Jadi ada Pangkogap Wilhan juga di sini, Pak Pangdam, Waketum bagian timur dan Waketum bagian barat, Mas Agus Suryanto dan Mbak Desi, serta Sekjen, pengurus pusat yang hadir, juga teman-teman pengurus daerah dan pengurus cabang GMF KPPI se-Jawa Timur dan seluruh peserta rapat pimpinan daerah GMF KPPI Jawa Timur dan hadirat sekalian yang mohon maaf jika tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Kalau tadi Pangdam 5 Brawijaya diminta oleh panitia untuk memberikan ceramah selama 1 jam, berbeda dengan saya Pak Pangdam, saya diminta oleh Mas Agus Sur untuk menyampaikan sambutan pengarahan sebagai Ketua One Team Push GMF KPPI. Jadi dalam tradisi protokoler, ceramah dan memberikan sambutan itu dua hal yang berbeda. Apalagi waktu yang diberikan kepada saya hanya maksimal 20 menit. Gitu. Meskipun sebenarnya sejak tahun 2010 saat saya dipercaya oleh MPR menjadi Ketua Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, terhitung sekarang sudah sekitar 12 tahun, hampir setiap hari saya mengabdikan perjuangan saya untuk jalan Pancasila. Saya ceramah di banyak tempat dan daerah. Kemarin saya baru dari Melaboh, ujung timur Aceh, untuk ceramah Pancasila di karangan para guru-guru dayah, atau kalau di Jawa itu guru-guru pesantren, forum komunikasi umat beragama, dan para widya suara. Saya ceramah di berbagai kalangan, di kampus, di ormas keagamaan, di Mabes TNI. Tahun lalu saya berbicara di Mabes TNI, dan banyak lagi. Dan biasanya saya kalau menyampaikan materi Pancasila itu punya 3 paket Pak Pangdam. Yang pertama adalah paket hemat. Paket hemat itu waktunya setengah jam sampai 1 jam gitu. Yang kedua paket sedang. Paket sedang itu antara 1 jam dan 2 jam. Kemudian yang ketiga paket lengkap itu 3 jam. Ada lagi yang paket lengkap paket telur itu bisa 5 jam gitu. Dan saya biasa berdiri di forum ini, di podium ini, karena kebanggaan laki-laki adalah ketika bisa berdiri. Maksud saya di podium ini begitu. Dan untuk mengikuti perintah panitia, izinkan saya mengikuti protokoler yang diminta, yaitu untuk memberikan sambutan dalam pembukaan Rapimda GMF KPPI Jawa Timur ini. Dan Mas Agus tidak perlu khawatir, materi ini sudah saya tulis dan bersama staf saya sudah saya simulasikan, waktunya insya Allah tidak lebih dari 20 menit.
Kalaupun lebih-lebih sedikit, ya karena sudah mau bulan puasa, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara substansi materi yang tadi disampaikan oleh Pak Pangdam, itu kira-kira nuansanya mendekati atau bahkan sama dengan materi yang akan saya sampaikan. Mungkin karena kita satu guru, satu ilmu, Pak Pangdam. Jadi materinya, nuansanya mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus bukan hanya merasakan kembali, menghayati, tapi juga kita mengamalkan nasionalisme bangsa Indonesia. Tapi sebagai makhluk bertuhan, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, karunia, dan hidayahnya kita dapat bertemu secara fisik dalam kondisi sehat walafiat, menghadiri rangkaian rapat pimpinan daerah 2 PD 13 GMFK PPI Jawa Timur di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur ini. Hadir di tengah-tengah acara GMFK PPI bagi saya merupakan kebahagiaan tersendiri. Hal ini karena GMFK PPI yang beranggotakan putra-putri TNI Polri membuat saya seperti pulang ke rumah sendiri. Di samping juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan organisatoris saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat GMFK PPI dan juga sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. GMFK PPI lahir dari patriot-patriot bangsa yang sadar akan peranannya sebagai generasi penerus untuk melanjutkan melanjutkan proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sehingga saya bisa dikatakan GMFK PPI bukan hanya berhenti sebagai anak biologis saja, tetapi juga anak-anak ideologis perjuangan TNI Polri. Oleh karena itu, saya meminta kita semua di sini untuk tidak surut sejengkal pun dalam mengawal ideologi negara dan keutuhan NKRI di tengah banyaknya upaya merongrong Pancasila dan usaha menggerogoti persatuan bangsa Indonesia. Pangdam 5 Brawijaya dan hadirin sekalian yang saya muliakan, tema Rapim 2 GMFK PPI Jawa Timur kali ini sungguh progresif, yakni komitmen GMFK PPI dalam berpikir, bergerak, menghadapi ancaman radikalisme dan separatisme di era digitalisasi dengan solid, kuat, militan, menjaga Pancasila dan NKRI. Pilihan tema tersebut menunjukkan GMFK PPI menyadari bahwa berpikir tanpa bergerak adalah ilusi atau khayalan. Sedangkan bergerak tanpa berpikir sama dengan anarki atau kekacauan. Tema tersebut sekaligus juga menunjukkan kesadaran GMFK PPI akan zaman yang terus berubah, di mana bangsa Indonesia perlu memperkuat ketahanan nasionalnya, seturut dengan kemajuan teknologi informasi yang tidak dapat kita tolak, apalagi kita hindari. Kemajuan teknologi informasi ini selain membawa manfaat bagi peradaban bangsa dan umat manusia, juga membawa dampak yang mengkhawatirkan bagi para generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Sensus penduduk dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Pangdam, 52% atau 145 juta penduduk Indonesia hingga tahun 2020 merupakan generasi Z, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai tahun 2012, dan generasi milenial, yaitu generasi yang lahir tahun 1981 sampai tahun 1986. Jadi kalau kita, Mas Agus, ini bukan generasi Z, bukan generasi milenial, tapi generasi kolonial. Salah satu karakter dari generasi ini, kehidupan mereka sangat lekat dan tidak dapat dipisahkan dari media sosial. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menemukan bahwa usia 15-19 tahun merupakan pengakses internet terbesar. Generasi muda inilah yang rentan terhadap paparan ideologi transnasional melalui internet dan media sosial. Apalagi kita mendengar sedang dirancang di masa depan apa yang disebut dengan metaverse. Metaverse adalah di mana pengguna dapat membuat avatar sesuai keinginannya. Avatar adalah replika atau gambaran pengguna dalam bentuk animasi 3 dimensi. Avatar ini dapat digunakan sebagai representasi pengguna di internet. Penggunanya dapat melakukan kegiatan apa saja dalam bentuk virtual, seperti berkumpul,
mengadakan rapat seperti ini, bekerja, bermain, mengadakan berbagai acara, mengikuti konser, berbelanja online hingga membeli sebuah properti digital. Sebagai contoh, pengguna dapat berbelanja online dengan menjajal baju yang diinginkan secara digital di Metaverse, kemudian memesannya dan dikirim ke alamat rumahnya di dunia nyata. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, apakah dalam dunia Metaverse ada hukum, ada norma, ada aturan misalnya? Ketika pengguna yang mempropagandakan ideologi transnasional di sana, pakar terorisme di Pusat Edukasi, Teknologi, dan Inovasi Anti Terorisme Nasional Omaha, Nebraska, Amerika Serikat, belakangan ini meneliti potensi Metaverse menjadi markas kelompok teroris di masa depan, sehingga bangsa Indonesia harus mampu beradaptasi, menjadikan kemajuan teknologi informasi untuk mengubah kelemahan atau weakness menjadi peluang atau opportunity, serta memanfaatkan kekuatan atau strength untuk mengatasi ancaman. Hadirin yang saya muliakan, dalam tema yang dipilih oleh GMF KPPI kali ini, saya mencatat ada dua ancaman terhadap Pancasila, yakni radikalisme atau ekstremisme agama dan separatisme sebagai satu paham atau gerakan untuk memisahkan diri, seperti mendirikan negara sendiri, seperti yang pernah terjadi di masa lampau, yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITI, Republik Maluku Selatan, PRRI, Permesta, dan yang kini masih kita hadapi adalah kelompok kriminal bersenjata di Papua. Namun Mas Agus dan teman-teman panitia sekalian yang saya hormati, izinkan saya untuk melengkapi satu ancaman lagi. Selain ekstremisme agama dan separatisme, ancaman yang tidak kalah berbahaya adalah ancaman penetrasi ideologi liberalisme individualisme yang membawa paham kebebasan, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kaum propagandis liberalisme menawarkan globalisasi sebagai mantra kemajuan suatu negara. Ketika batas-batas negara telah semakin tidak relevan dan agenda terselubung mereka semakin mudah untuk bekerja, maka kepentingan nasional bangsa Indonesia akan jadi pertaruhan. Arus globalisasi informasi dengan dukungan kemajuan teknologi yang juga membawa dampak pada bidang relasi kita dengan masyarakat dunia yang semakin tak terbatas. Kita harus mewaspadai kosmopolitanisme, di mana paham ini dapat diartikan sebagai gagasan untuk membangkitkan kewarganegaraan dunia dan mempromosikan identitas yang tidak berdasar teritorial atau nasionalisme. Kosmopolitanisme ini adalah ancaman terhadap nasionalisme bangsa Indonesia karena tidak mengenal adanya kebangsaan. Saat ini kita menyaksikan bagaimana bangkitnya nasional sempit dan ekspansionis. Kelompok sosial ini mengembangkan kesetiaan berbasis ikatan etnisitas, budaya hingga agama, muncul menentang konsep persatuan dalam sebuah negara bangsa. Bahkan mereka bergerak dan membangun solidaritas melampaui teritori satu negara bangsa, seperti Amerika Serikat di masa Donald Trump dengan kampanye America First. Sementara itu RRC telah menjadi kekuatan hegemoni di wilayah tanduk Afrika dan menunjukkan karakter agresifnya di Laut Cina Selatan. Dari perang terakhir Rusia-Ukraine disinggung oleh Pak Pangdam Brawijaya. Situasi dunia yang demikian sebenarnya telah diperkirakan oleh banyak ilmuwan dunia. Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization telah mengatakan bahwa berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan bubarnya Uni Soviet dan runtuhnya tembok Berlin bersamaan dengan dimulainya satu babak baru di mana peradaban besar dunia yang dibangun di atas konstruksi nilai budaya dan teologis akan berada dalam relasi yang penuh ketegangan. Situasi inilah yang disebut Huntington sebagai benturan antar peradaban. Tesis Huntington ini memang terkesan simplifikasi atau menyederhanakan soal dan mengabaikan kemampuan dialogis antara agama dan kebudayaan dalam menemukan keseimbangan dan harmoni. Pernyataan akan benturan keras yang akan terjadi antara kebudayaan Barat dan kebudayaan Islam cenderung bersifat hipotetikal dan generalisasi akibat pandangan stereotip tanpa basis empirisme yang konklusif. Sayangnya, tesis Huntington ini merefleksikan sebagian besar pandangan ilmuwan Barat dan mempengaruhi arah kebijakan luar negeri negara-negara Barat yang melihat Islam secara stereotip sebagai the aggression and hostility atau agresi dan ancaman. Sementara wajah Islam yang sesungguhnya rahmatan lil alamin
terdistorsi oleh pandangan stereotip mereka. Hadirin yang saya muliakan, para pendahulu bangsa kita menyadari perlunya suatu tesis kebangsaan untuk mengkonstruksi identitas dan kepentingan nasional sebagai pijakan bagi negara bangsa yang akan didirikan. Perjuangan politik itu menemukan justifikasi ideologisnya ketika politik persatuan para pendiri bangsa berhasil merumuskan dan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang mempersatukan kita semua. Pancasila inilah yang disebut Bung Karno sebagai meja statis, sebagai dasar pijakan yang terdiri dari elemen-elemen yang ada pada jiwa bangsa Indonesia. Di sisi lain, Pancasila juga memiliki fungsi sebagai suatu lead star dinamis atau bintang penuntun yang membawa kemana arah berbangsa dan bernegara kita. Namun di tengah arus disrupsi dan globalisasi seperti sekarang ini, ironisnya konsep ideologi dianggap telah usang dan tidak relevan. Pancasila rentan masuk dalam perangkap politik endism, yaitu satu konsep tentang akhir ideologi yang dipopulerkan oleh Daniel Bell dalam The End of Ideology. Bahkan Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa kapitalisme liberal adalah akhir dari sejarah umat manusia. Tesis endism inilah yang kemudian menjadi legitimasi ilmiah para neoliberalis untuk meyakinkan bahwa perang ideologi sudah usai dan liberalisme kapitalisme lah yang keluar sebagai pemenangnya. Filosofi yang mendasari liberalisme ini diklaim menjadi akhir sejarah itu adalah kebebasan. Maka tidak heran para propagandis fundamentalisme pasar mendorong globalisasi sebagai mantra kemajuan satu negara lewat soft campaign yang terarah, terstruktur dan sistematis. Mereka memperkenalkan dengan jargon desa global, budaya global, dunia tanpa batas, dan hilangnya negara bangsa. Itulah propaganda yang mereka sosialisasikan dari seluruh penjuru dunia agar penetrasi politik, ekonomi dan budaya barat masuk ke negara-negara berkembang dengan aman dan nyaman. Tesis kemenangan demokrasi liberal dan kapitalisme telah menjadi justifikasi ideologis untuk memaksakan standar-standar baru pada negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Modernisasi, free market, bahkan demokrasi dan HAM ala barat kerap menjadi standar yang dipaksakan sebagai satu-satunya model bagi masyarakat dunia. Padahal di sisi lain, mereka menggunakan standar ganda dan mengabaikan HAM serta demokrasi yang diagungkan. Bersamaan dengan arus liberalisme barat, di bidang budaya terjadi pula penetrasi gaya hidup yang bertentangan dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia. Ini tadi sudah disinggung oleh Pak Pangdam. Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman nyata bagi generasi penerus bangsa. Begitupun dengan merebaknya tuntunan dilegalkannya perkawinan sejenis. Saat ini Pak Pangdam dan hadirin sekalian yang saya muliakan, sudah ada 23 negara di dunia yang telah melegalkan perkawinan sejenis. Itu semua berawal dari kebebasan tanpa rambu-rambu agama, kesusilaan dan juga hukum. Gelombang budaya liberalisme ini jika tidak kita waspadai akan membuat kita tercerabut dari kepribadian dan akar budaya bangsa kita yang penuh dengan keluhuran itu. Di sisi lain, klaim kemenangan ideologi liberalisme kapitalisme ternyata memicu pandangan dan tindakan ekstremisme yang dikonstruksikan atas interpretasi agama secara sempit di tengah masyarakat kita. Hal ini tidak hanya menyebabkan munculnya eksklusivisme dalam hubungan sosial, tetapi juga melahirkan berbagai tindakan kekerasan dan agresi terhadap kelompok masyarakat lain. Ekstremisme agama ini melahirkan politik anti semua, anti negara, anti Pancasila, bahkan anti tokoh-tokoh ulama atau tokoh-tokoh agama mereka sendiri. Mereka menolak dan memusuhi sistem sosial yang multikultural, menolak Pancasila, menolak NKRI, hingga pemerintahan yang menjalankan mandat rakyat yang dipilih secara demokratis. Tapi anehnya, sebagian mereka juga menerapkan standar ganda dengan memanfaatkan demokrasi, HAM, dan kemajuan teknologi informasi serta media sosial itu sendiri untuk mewujudkan cita-cita perjuangan ideologis mereka. Secara manipulatif, kelompok ini memanfaatkan hak konstitusional warga negara untuk berbicara, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan. Tetapi hak konstitusional yang mereka miliki itu mereka gunakan untuk mendiskreditkan dan mendelegitimasi negara, pemerintahan yang konstitusional, dan lain sebagainya. Strategi kudeta merangkak konstitusional ini
secara perlahan tapi pasti jelas menargetkan kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia di kemudian hari dengan cara meracuni alam pikir bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kalau kita lihat di media sosial, propaganda-propaganda anti Pancasila, anti NKRI dan sebagainya begitu sangat terstruktur, sistematis dan masif di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, untuk bisa menjaga NKRI yang berdasar atas Pancasila tersebut, kader-kader GMF KPPI harus memiliki jiwa nasionalisme yang kokoh, solid dan militan. Nasionalisme menjadi penting untuk mengelola loyalitas primordialisme agar tidak berada di atas loyalitas nasional. Selain itu, nasionalisme dapat dijadikan sebagai kekuatan pertahanan nasional terhadap ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Oleh karenanya GMFK PPI harus bisa melakukan elaborasi, adaptasi dan kontekstualisasi nasionalisme agar tidak berhenti sebatas jargon dan tidak berhenti sebatas nasionalisme romantik. Inti dari nasionalisme adalah kesadaran tentang identitas, kepentingan serta tujuan nasional, sehingga diperlukan hadirnya persatuan nasional yang kokoh di antara semua komponen bangsa agar bisa menjawab setiap tantangan zaman yang datang silih berganti. Oleh karena itu, GMF KPPI harus ikut mendorong adanya persatuan dan sinergitas nasional, terutama antara kekuatan golongan Islam, kekuatan golongan nasionalis, dan juga TNI Polri. Jika ketiga kekuatan inti Republik itu bersatu, golongan nasionalis, golongan Islam, dan TNI Polri bersatu, maka bukan hanya segala tantangan dan ancaman yang datang dapat kita atasi secara bersama, tetapi juga bangsa Indonesia akan dapat melaksanakan pembangunan nasional dengan sebaik-baiknya. GMF KPPI harus dapat menjadi otaknya organisasi, dan juga menjadi matanya organisasi, dan juga menjadi ototnya organisasi. Sebagai otaknya organisasi atau otaknya negara, kader-kader GMKPPI harus dapat menjadi seorang pemikir yang terus memikirkan solusi setiap persoalan kebangsaan yang muncul. Sementara sebagai mata organisasi atau mata negara, kader-kader GMKPPI harus mampu melihat, mengenali dan memetakan kondisi internal dan eksternal organisasi, termasuk perkembangan dinamika geopolitik nasional dan geopolitik internasional. Sementara sebagai otot organisasi atau ototnya negara, GMKPPI harus bersedia memberikan tenaga kapanpun dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam konteks Pancasila, dari rongrongan ideologi transnasional di era digital ini, maka sebagai otaknya organisasi kita harus mempelajari sejarah Pancasila menurut para pembentuk bangsa. Dengan mempelajari Pancasila ini, kita tidak akan tersesat pada pemahaman Pancasila yang sekarang ini ramai di tengah masyarakat kita. Karena sejarah itu, Pak Pangdam yang saya hormati, ibarat kaca benggala, sebuah kaca besar yang ketika kita bercermin, maka kita akan tahu apa yang pernah terjadi pada sejarah bangsa kita, termasuk ketika para pendiri bangsa Indonesia merumuskan dan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Tanpa mempelajari sejarah, kita tidak akan pernah tahu apa yang dikandung dalam setiap sila-sila Pancasila, dan bagaimana para founding fathers kita itu menyepakati Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah, pentingnya sejarah ini di bagian penutup, Pak Agus, izinkan saya di luar teks sebentar, karena ini penting bagi kita semua tentang mempelajari sejarah, agar kita tidak tergelincir pada perjalanan bangsa kita selanjutnya. Ada di antara kita yang mempertanyakan tentang apa makna sila-sila Pancasila. Ketika dulu, di zaman Pak Harto, ada yang namanya TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4. Saya dulu waktu kuliah semester pertama di awal tahun 80-an harus mengikuti yang namanya penataran P4 8 jam. Bapak Ibu sekalian, aparatur sipil negara, TNI dan polisi mau naik pangkat, naik jabatan, mengikuti apa yang namanya penataran P4. Tapi ketika era reformasi berganti, TAP MPR nomor 2 tahun 78 itu dihapuskan. Lalu kemudian lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program-program penataran P4 yang namanya Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Pengertian Pancasila atau BP7 dibubarkan tahun 1999. Berlanjut di tahun 2003, Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional direvisi.
mata pelajaran Pancasila yang di generasi kolonial seperti saya, Mas Agus, dan juga mungkin Pak Pangdam mengikuti mata pelajaran Pancasila atau dulu mata pelajaran PMP, itu dihapuskan dari mata pelajaran wajib. Maka sejak saat itulah Pancasila hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia sendiri secara terstruktur, sistematis, dan masif. Akibatnya karpet merah terhadap ideologi-ideologi transnasional yang masuk ke tengah-tengah masyarakat kita, yang dampaknya salah satunya sudah saya utarakan tadi. Beberapa hasil survei menunjukkan kepada kita semua, menggambarkan orientasi sebagian generasi kita sudah tidak mau lagi menerima Pancasila sebagai dasar negara. Ada survei yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di tahun 2018. Survei mereka mengatakan ada 33% guru setuju untuk berperan mewujudkan negara agama. Kemudian survei CISPROM tahun 2018, ada 36,5% mahasiswa kampus Islam setuju untuk mengganti negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara khilafah. Kemudian survei Alfara 2017 diumumkan resmi oleh Kemendagri 2018, ada 19,4% PNS tidak setuju lagi Pancasila. 19,4% PNS tidak setuju lagi Pancasila. Dan BNPT di 2018 lalu mengumumkan 7 perguruan tinggi telah terpapar paham ekstremisme agama, tidak tanggung-tanggung. Perguruan tinggi yang dirilis resmi oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang terpapar oleh paham ekstremisme dan radikalisme itu universitas-universitas ternama dan terkemuka di Indonesia. Ada UI, ITB, IPB, Undip, Surabaya, Erlangga, dan Brawijaya. Nah, ini Bapak sekalian adalah satu proses penghancuran bangsa Indonesia dari hulunya ketika Pancasila dihilangkan dari memori kolektif bangsa Indonesia. Lebih liberal dari itu, banyak orang-orang yang mengaku sebagai intelektual, tokoh masyarakat memberikan penafsiran yang keliru kepada masyarakat tentang Pancasila. Nah, kalau tadi Pak Pangdam memutarkan video, izinkan saya juga untuk memutarkan satu video ini, Mas Agus, untuk membuktikan bahwa betapa penafsiran Pancasila secara liberal di tengah masyarakat kita telah menyesatkan bangsa Indonesia. Mari kita lihat ceramah Saudara Rocky Gerung. Loh, ateisme itu diizinkan oleh Pancasila. Oleh sila pertama tentu bukan. Oleh sila kedua diizinkan, namanya kemanusiaan dan beradab. Humanisme itu artinya berhenti mengkonsumsi teologi, itu namanya filsafat humanisme. Artinya manusia bisa mengatur dirinya sendiri untuk menghasilkan keadilan tanpa perlu pergi ke surga. Itu inti dari humanisme. Sila keberapa lagi? Sila ketiga, sila keempat, demokrasi itu membolehkan orang tidak beragama. Karena nggak ada. Ya, Saudara Rocky Gerung dengan kebebasan intelektualnya, katanya kebebasan akademis, mengajarkan kepada yang kita lihat tadi di video itu, bahwa Pancasila membolehkan warga negaranya, menolehkan bangsanya menjadi seorang ateis. Ateis ini adalah satu paham yang berlaku dalam ideologi komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Dan katanya juga Pancasila itu membolehkan warga negaranya tidak beragama. Benarkah demikian? Mari nanti kita lihat satu video lagi. Saudara Egy Sujana. Dalam perspektif hukum, mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah, jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika Perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat
maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Jadi udah saya sampaikan di depan hakim. Ya, saudara-saudara sekalian, Saudara Egy Sujana ini memberikan pernyataan pers, artinya ini di ruang publik, Pak Pangdam, yang dengan pemahaman liberalnya bahwa menurut beliau agama-agama yang benar di Indonesia yang sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa hanyalah agama Islam. Sementara agama lain tidak sesuai dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena Kristen ada Trinitas, Hindu banyak dewanya dan sebagainya. Dan ini terjadi di ruang publik. Saudara-saudara sekalian, teman-teman GMF KPPI, bisa kita bayangkan kalau 270 juta rakyat Indonesia menafsir dan memahami Pancasila menurut selera dan kehendaknya sendiri, maka bubar kita bernegara. Oleh karena itulah sekali lagi pentingnya kita mempelajari sejarah, bagaimana para pendiri bangsa Indonesia itu merumuskan dan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Benarkah seperti yang saudara Rocky Gerung katakan, bahwa Pancasila itu membolehkan bangsa Indonesia tidak bertuhan, tidak beragama? Benarkah yang saudara Egy Sujana katakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu, yang benar menurut ketuhanan yang Maha Esa itu adalah agama Islam? Nah, sepintas saya akan mengajak ibu bapak sekalian melihat bagaimana para pendiri bangsa kita membahas, menyepakati dan memberikan penjelasan filosofi terhadap sila-sila yang terkandung di Pancasila. Saya mulai dari pertanyaan yang sederhana. Sila-sila Pancasila itu terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat. Di sana dikatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan sederhana, Pak Agus, dari mana kita tahu bahwa kelima sila itu bernama Pancasila? Karena tidak ada satupun kata Pancasila di sana. Dari mana kita bisa tahu kelima sila itu adalah Pancasila? Kita tahu kelima sila itu bernama Pancasila lagi-lagi kalau kita belajar dan memahami sejarah. Terus dalam hal bernegara kita telah menyepakati Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar negara dalam fungsi-fungsi Pancasila. Kita telah menyepakati Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa atau ideologi bangsa kita. Pancasila kita sebut sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam dunia hukum, Pancasila disebut sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Dan Pancasila pemersatu bangsa Indonesia, perjanjian luhur dan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Artinya ibu bapak sekalian yang saya muliakan, kelima sila Pancasila dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bukanlah kalimat mati yang tiada makna, tetapi juga bukan kalimat bebas yang bisa ditafsirkan secara bebas oleh siapapun juga. Dia memiliki makna filosofi yang disepakati oleh para pendiri bangsa kita. Nah, secara singkat saya ingin sampaikan kepada ibu bapak sekalian, ada 3 dokumen rumusan Pancasila yang pernah dibahas oleh para pendiri bangsa kita ketika sidang BPUPK dilaksanakan. BPUPK itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Dulu di sekolah guru-guru kita mengajarkan BPUPKI. Ternyata belum ada kata Indonesianya, Pak Junaidi. Karena badan ini bentukan Jepang, namanya Dokuritsu Jumbi Chosakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tapi karena kemudian dia menyelidiki kemerdekaan Indonesia, guru-guru kita di sekolah dulu menamai BPUPKI. Ya. BPUPKI ini punya 2 masa sidang. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni. Agendanya membahas apa dasarnya jika Indonesia merdeka kelak. Sidang yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli, agendanya membahas rancangan undang-undang dasar bagi negara Indonesia merdeka kelak. Nah, di sidang pertama itulah 60 orang anggota sidang BPUPK menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Sidang diketuai Dr. Rajiman Wedyu di Ningrat, kemudian wakil ketua orang Jepang karena ini badan bentukan Jepang, kemudian wakil ketua Raden Panji Suroso, dan ada 60 orang anggota sidang BPUPK di sidang pertama. Sidang kedua ditambah lagi 6 orang sehingga jumlahnya 66 orang. Dan ada 7 orang tentara Jepang yang mengawasi jalannya sidang-sidang BPUPK ini. Nah, hasil dari sidang BPUPK ini ada 3 rumusan otentik Pancasila. Yang pertama adalah pidato 1 Juni Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Di pidato 1 Juni inilah saudara-saudara sekalian, untuk pertama kalinya
Insinyur Soekarno menawarkan dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang beliau usulkan bernama Pancasila. Jadi di sini terjawab, kata Pancasila itu diketahui dari pidato 1 Juni Bung Karno. Lalu kemudian pidato 1 Juni itu sila-silanya tidak sama. Sila-sila dan redaksinya belum sama dengan sila-sila dan redaksi yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena usulan Presiden Insinyur Soekarno yang pertama adalah paham kebangsaan, sila kedua adalah sila peri kemanusiaan, ketiga demokrasi musyawarah mufakat, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan. Ini yang disebut pidato 1 Juni Bung Karno tentang Pancasila. Sila-sila dan redaksinya belum sama. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, meskipun redaksi dan urut-urutan sila-silanya masih berbeda, tapi Insinyur Soekarno menjelaskan makna filosofi yang terkandung dalam setiap sila Pancasila itu. Untuk mempersingkat waktu, saya uraikan dan saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian apa yang Insinyur Soekarno jelaskan tentang makna filosofi yang terkandung dalam sila Pancasila. Ini untuk menjawab statement saudara Rocky Gerung dan statement saudara Egy Sujana. Benarkah kedua statement beliau itu kalau kita kaitkan dengan fakta sejarah ketika para pendiri bangsa kita merumuskan dan menyepakati Pancasila? Kata Insinyur Soekarno, makna sila ketuhanan yang Maha Esa pertama mengandung pengertian filosofi bahwa tiap-tiap bangsa Indonesia bertuhan. Bahkan kata Insinyur Soekarno, bukan hanya tiap-tiap bangsa Indonesia bertuhan, bahkan bangsa dan negara Indonesia pun menjadi bangsa dan negara yang bertuhan. Maka dari penjelasan filosofi yang pertama ini, tesisnya saudara Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Pancasila bangsa Indonesia membolehkan warga negaranya menjadi ateis dan tidak beragama, maka itu adalah pandangan yang ahistoris dan tidak sesuai dengan maksud pendiri bangsa. Karena Insinyur Soekarno dalam penjelasan filosofi pertama sila ketuhanan yang Maha Esa mengatakan tiap-tiap bangsa Indonesia bertuhan. Bahkan bangsa dan negara Indonesia menjadi bangsa negara yang bertuhan. Kemudian penjelasan filosofi yang kedua, kata Insinyur Soekarno, hendaknya dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu, tiap-tiap bangsa Indonesia menjalankan perintah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Beliau memberi contoh dalam pidato di depan sidang BPUPKI. Yang Islam menjalankan perintah Tuhannya menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang Kristen menurut petunjuk Isa Al-Masih. Agama-agama lain mengikuti petunjuk nabi-nabi, rasul-rasul atau kitab-kitab yang diakuinya. Dari penjelasan filosofi yang kedua ini, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, jangankan ateisme, bahkan pandangan sekulerisme pun tidak berlaku dalam pandangan pendiri bangsa Indonesia. Karena dengan penjelasan yang kedua ini, Insinyur Soekarno dan para pendiri bangsa Indonesia menginginkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religius. Yang Islam menjadi Islam yang taat, yang Kristen yang taat, Hindu yang taat. Jadi jauh sekali dari pandangan saudara Egy Sujana. Jangankan ateis, sekuler pun, pandangan sekularisme politik itu yang berlaku di negara-negara barat yang mengenyampingkan sama sekali nilai-nilai agama dan ketuhanan. Soekarno mengatakan bangsa Indonesia menjalankan perintah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Yang ketiga, kata beliau, prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu dijalankan dengan prinsip berkebudayaan. Artinya adalah tiada egoisme agama. Ini penjelasan pada saudara Egy Sujana. Apakah itu tiada egoisme agama? Tiada egoisme agama itu, ibu bapak sekalian, saya memberi contoh diri saya saja. Sebagai seorang muslim, saya harus percaya dengan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran yang saya yakini itu mengajarkan dalam surat Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar dan diterima di sisi Allah, Tuhan yang saya sembah adalah agama Islam. Saya harus percaya, hakul yakin surat Al-Imran ini. Sama seperti Mas Agus Suryanto percaya kepada kitab suci Injil. Saudara Ketum percaya kepada kitab suci Injil. Dan yang lain percaya pada kitab-kitabnya. Itulah keimanan kita. Tapi tidak boleh dalam kita menjalankan prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu mengatakan, hai Mas Agus Suryanto, agamamu Kristen adalah sesat. Agama saudara lain beragama Hindu, Buddha adalah agama yang sesat. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tidak boleh kita melakukan itu dalam prinsip negara hukum Pancasila. Apalagi mengatakan agama tidak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa dan harus dibubarkan. Karena Islam yang saya yakini juga mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Kita hidup saling hormat menghormati di antara sesama pemeluk agama, terutama di Indonesia ini.
Inilah pengertian ketuhanan yang Maha Esa dilaksanakan dengan prinsip kebudayaan dan tiada egoisme agama. Dan yang terakhir, pengertian sila ketuhanan yang Maha Esa ini, kata Insinyur Soekarno di pidato 1 Juni itu, marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara berkeadaban itu? Yaitu saling hormat, menghormati di antara kita. Nah, saudara sekalian, pidato 1 Juni ini kemudian diterima secara aklamasi dalam sidang BPUPK itu. Banyak sekali fakta-fakta empiris dan akademis yang menjadi pijakan pidato 1 Juni Bung Karno itu diterima secara aklamasi. Salah satunya dalam dokumen Panitia 5 di tahun 75 yang dibentuk oleh Pak Harto pada waktu itu, meminta Pak Hatta, Pak Maramis, Mr. Sunaryo dan lain-lain untuk memberikan kesaksian bagaimana sesungguhnya para pendiri bangsa menyepakati dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dikatakan di sana pidato Bung Karno diterima secara aklamasi. Kemudian Bung Karno lah satu-satunya yang tegas mengusulkan filosofi Ronslah untuk negara yang akan dibentuk, dan kemudian dibentuk panitia kecil untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang sumbernya diambil dari pidato 1 Juni Bung Karno. Kemudian rumusan otentik kedua Pancasila di 22 Juni 1945. Anggotanya ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, ada Bung Hatta, Yamin, Maramis, Osto Iskandar Dinata, Karto Hadikusumo, kemudian Ki Bagus Hadikusumo, Ki Wahid Hasim. Ini panitia 8 yang dibentuk dalam sidang BPUPK. Kemudian dibentuk lagi oleh Bung Karno panitia kecil berjumlah 9 orang. Dan panitia kecil berjumlah 9 orang ini melahirkan apa yang disebut Naskah Piagam Jakarta. Naskah Piagam Jakarta adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea keempat terdapat sila-sila Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa naik menjadi sila yang pertama, tapi di belakangnya berubah dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Inilah yang disebut dokumen otentik kedua Pancasila yang dihasilkan oleh Panitia 9 di tanggal 22 Juni 1945. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ketika akan disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, jadi PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno, beranggotakan Bung Hatta dan lain-lain sebagainya. Tanggal 18 Agustus 45 mengesahkan dua hal. Pertama, mengangkat Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya. Dan yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Dasar Indonesia Merdeka yang kemudian diberi nama Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu nama Undang-Undang Dasar kita saat dibentuk oleh para pendiri bangsa kita. Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar kita bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di Undang-Undang Dasar yang disahkan 18 Agustus 45 itu terdapat sila-sila Pancasila. Kita perhatikan sila ketuhanan yang Maha Esa yang di Piagam Jakarta 22 Juni berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa alasannya? Alasannya adalah pada pagi hari sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta menemui tokoh-tokoh Islam para pendiri bangsa agar bersedia merubah 7 kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alasannya adalah telah datang tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia dari Indonesia Timur yang menyatakan keberatan kalau Indonesia merdeka, konstitusinya hanya memberi tempat bagi umat Islam untuk menjalankan syariat agamanya. Bagaimana dengan kami yang bukan beragama Islam? Kenapa kami tidak diberi tempat dalam bingkai hukum negara Pancasila untuk menjalankan syariat agama kita masing-masing? Mereka bertanya, bukankah pada saat ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 kita telah bersepakat dan berikrar berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tapi mengapa ketika kita merdeka, konstitusinya hanya memberi tempat bagi umat Islam saja? Akhirnya, saudara-saudara sekalian, Indonesia yang baru 1 hari diproklamirkan 17 Agustus 1945, di tanggal 18 Agustus 1945 terancam bubar. Negara Indonesia Timur yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam nyaris tidak akan ikut dalam perahu kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia 1 hari. Akhirnya para alim ulama pendiri bangsa, anggota sidang PPKI, BPUPK memberikan contoh bernegara yang sangat luar biasa kepada kita, karena kemudian
Bung Hatta dalam penjelasannya di Memoir Muhammad Hatta, beliau berhasil melobi tokoh-tokoh Islam agar bersedia merubah 7 kata itu. Menemui Kiai Haji Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama, menemui Ki Bagus Hadikusumo, Haji Agus Salim, Tengku Muhammad Hasan dan lain-lainnya, para pendiri bangsa yang awalnya mengusulkan kalau Indonesia merdeka berdiri menjadi negara Islam. Mereka kemudian bersedia merubah 7 kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan bangsa Indonesia yang baru 1 hari diproklamirkan oleh Bung Karno pada waktu itu. Jadi dengan demikian Indonesia berdiri sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa. Negara ketuhanan yang Maha Esa ini bukan negara satu agama, bukan negara agama Islam, bukan negara agama Kristen, Hindu, Buddha atau yang lainnya, tapi juga bukan negara sekuler yang menyampingkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara ketuhanan yang Maha Esa ini Tuhannya semua umat beragama diakui. Tuhannya umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Maka kalau kita lihat kalender nasional agama-agama bangsa Indonesia yang diberi tanda merah, artinya tanda hari besar nasional, bukan hanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi atau Isra Miraj, tapi juga diberi tanggal merah atau tanda hari besar nasional, juga hari raya Natal, hari raya Waisak, hari raya Galungan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian teman-teman sekalian yang saya hormati, dengan belajar sejarah kita tahu bahwa ternyata Pancasila dengan negara ketuhanan yang Maha Esa itu juga adalah hasil ijtihad para alim ulama pendiri bangsa Indonesia bersama dengan tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia yang lainnya. Maka kalau hari ini ada yang mengatakan Pancasila itu produk togut, produk kafir, bertentangan dengan ajaran Islam, maka mereka yang mengatakan demikian sesungguhnya bukan saja berpandangan ahistoris atau bertentangan dengan sejarah bangsa, tapi juga mereka telah menistakan ijtihad para alim ulama pendiri bangsa kita yang telah mengajarkan mencintai Islam dan mencintai negara dalam satu tarikan nafas. Hal ini sesuai dengan fatwa Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengatakan hubul waton minal iman. Mencintai bangsa dan negara adalah sebagian daripada iman. Nah, ibu bapak sekalian yang saya muliakan, demikianlah sekelumit sejarah lahirnya Pancasila oleh para pembentuk negara ini. Nah, jadi kalau kita mau belajar Pancasila, yang kita cari adalah pikiran para pendiri bangsa, bukan pikiran-pikiran liberal yang sekarang berkembang di era sekarang ini. Karena Pancasila sejak disahkan 18 Agustus 1945 resmi menjadi milik bangsa Indonesia. Bukan milik satu kelompok, milik golongan, atau milik suatu rejim tertentu. Pancasila ini milik bangsa. Oleh karena itu, cara memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah kita mempelajari maksud para pendiri bangsa kita sendiri. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, mengakhiri sambutan singkat plus sedikit tausiah kebangsaan ini, Mas Agus, mohon dimaafkan lebih 5 menit kayaknya. Tidak ada bangsa di muka bumi ini yang dapat menjadi bangsa yang besar ketika bangsa itu menjiplak falsafah bangsa orang lain. Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Prancis, Saudi Arabia dan lain sebagainya dapat menjadi negeri yang besar, negara yang maju karena mereka berpegang teguh pada falsafah bangsa mereka sendiri. Bangsa Indonesia kalau mau menjadi bangsa yang besar tidak bisa kita menjiplak-jiplak falsafah bangsa orang lain, menjiplak falsafah bangsa Amerika, menjiplak falsafah bangsa Tiongkok atau menjiplak falsafah bangsa Saudi Arabia. Karena setiap bangsa punya sejarah lahir yang berbeda, punya budaya yang berbeda, punya tata nilai yang berbeda. Tidak mungkin kita memaksakan falsafah bangsa Arab Saudi mau kita implementasikan di Indonesia, memaksakan falsafah bangsa Tiongkok menjadi falsafah bangsa Indonesia. Kita hanya dapat menjadi bangsa yang besar kalau kita berpegang teguh pada falsafah bangsa kita sendiri, yaitu Pancasila. Maka segenap saudara-saudaraku rekan juang GMF KPPI, sebagai anak kolong yang makan APBN sejak kita lahir, jadi saya makan beras ransum Pak Pangdam. Saya terima kasih sama Mas Agus, beliau yang mengingatkan bahwa saya anak ABRI. Saya sudah lupa karena kelamaan di PDI dan juga terlalu sering di PKI-PKI kan begitu.
Jadi seluruh petanya ingat, saya anak kolong begitu. Lalu kemudian saya bergabung di GMF KPPI Jawa Timur dan sekarang menjadi ketua Wantimpus, dan alhamdulillah saya kembali kepada habitat saya, yaitu keluarga besar TNI Polri. Dan ini menjadi ikhtiar perjuangan saya ingin mewakafkan perjuangan saya untuk menjaga bangsa dan negara ini dengan menyatukan 3 kekuatan inti Republik. Pertama adalah kekuatan golongan nasionalis, kekuatan golongan Islam, ormas Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya adalah mitra strategis kita untuk menjaga NKRI ini. Dan jika golongan nasionalis, golongan Islam bersama TNI Polri bersatu, maka sekali lagi bukan hanya ancaman itu dapat kita atasi, tapi pembangunan nasional bangsa Indonesia dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Rapimda GMF KPPI Jawa Timur ini akan melahirkan gagasan-gagasan, rencana aksi dan rencana program yang dapat membawa GMF KPPI bukan hanya organisasi yang mengandalkan otot semata, tapi juga mengandalkan otak dan pikiran kita dan juga mata kita untuk bersama-sama orang-orang tua kita di TNI Polri menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Marilah kita warisi api perjuangan para pendahulu bangsa, jangan kita warisi abunya. Dengan mewarisi apinya, maka kita akan menjadi bangsa yang terhormat, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Terima kasih Ayahanda Pangdam Brawijaya, hormat gerak sebagai Wantimpus. Tepuk tangan yang mulia untuk beliau dan seluruh jajaran. Juga untuk salam untuk Kapolda. Karena dalam ADART kita, GMF KPPI, pembina kita adalah Kapolri, Panglima TNI dan Kapolri. Di tingkat provinsi, pembina kita adalah Pangdam dan juga Kapolda. Terus, sehingga oleh karena itu, tidak ada alasan GMF KPPI untuk tidak menyatu dengan perjuangan TNI Polri di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Terima kasih. Kalau ada kekeliruan itu datang dari diri saya yang doib ini. Kalau ada kebenaran itu datang dari Tuhan yang saya sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Tepuk tangan yang meriah untuk Pangdam.